Selamat siang, sore, malam, pagi semuanya bagi rekan-rekan semuanya yang menonton channel Mang Wartin pada kesempatan kali ini. Pada video kali ini saya akan coba berbagi tentang pengetahuan saya tentang Arduino. Jadi kita akan bicara tentang pengenalan Arduino. Apa sih sebenarnya Arduino? Sebenarnya ini bagi orang-orang elektronika, instrumentasi, kontrol, dan beberapa hobiis robot seperti robotik dan lain sebagainya. Ini sangat mengenal yang namanya komponen Arduino ini. Baik, kita akan mulai saja. Arduino sebenarnya adalah tergolong sebagai piranti microcontroller yang berfungsi seperti mini komputer. Ya, seperti yang Anda ketahui sekalian bahwa yang namanya komputer tentu mempunyai prosesor untuk memproses berbagai macam informasi, mempunyai memori untuk menyimpan data, dan dia juga mempunyai input dan output. Jadi input ini bisa sebagai berbagai macam sensor, suhu, kelembaban, kemudian jarak dan lain sebagainya. Dan juga output layaknya sebagai tangan dan kaki manusia, bisa melakukan kerja, mematikan, menghidupkan, atau mengurangi, menambah sesuatu. Nah, Arduino juga dapat diaplikasikan secara luas, misalnya di bidang elektronika, instrumentasi, kontrol tentunya, di bidang HPHC, robotika, dan lain sebagainya. Hal ini karena piranti ini bisa diprogram, jadi sebenarnya dia sebagai otak kosong. Jadi bisa diprogram sesuai dengan keinginan daripada user itu sendiri. Oke, kita lanjutkan pada pengenalan yang lebih dalam. Jadi sebenarnya ini kita lihat di sini ada papan Arduino atau board Arduino Uno. Jadi sebenarnya ada macam-macam, saya spesifikkan pada Arduino Uno. Sebenarnya ada Arduino Mega, Arduino Mini, Pro Mini, ada yang namanya Arduino yang shield yang lain. Kita akan fokus pada Arduino ini. Jadi dalam sebuah papan Arduino ini mempunyai 17 fungsi. Lihat di sini ada nomor 1 sampai 17 fungsi. Yang mana Arduino ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki. Fungsi yang pertama yaitu power USB, dimana seperti pada gambar ini dia bisa mempunyai dual function atau fungsi ganda. Selain memberikan catu daya ke papan Arduino ini, artinya memberikan sumber tegangan ke Arduino ini, dia juga dapat dijadikan sebagai uploader program, skate program, di mana program dibuat di personal komputer, kemudian program yang dibuat itu di-upload ke dalam papan piranti Arduino ini. Seperti yang kita ketahui bahwa piranti Arduino ini awalnya adalah otak kosong. Jadi apapun yang kita inginkan bisa kita isi dari program ini ke dalam piranti Arduino ini. Ya, ini adalah fungsi yang pertama yaitu power USB. Jadi komputer sama Arduino bisa terhubung dari kabel data. Ya, kabel data. Kemudian fungsi yang berikutnya, yang kedua, coba kita lihat power atau barrel jack. Jadi dia bisa dicolokkan di sini. Seperti apa? Ya, seperti yang Anda lihat di sini. Arduino juga bisa diberikan sumber tegangan karena misalkan ini difungsikan sebagai misalkan serial komunikasi, berarti kita berikan dia sumber tegangan dari eksternal, dimana dari sumber tegangan listrik PLN kemudian disearahkan melalui power supply. Jadi tegangan yang masuk kepada Arduino ini adalah tegangan direct current atau DC, yaitu antara 9 sampai dengan 12 volt.
Jadi papan Arduino dapat juga diberi daya ya seperti yang saya terangkan tadi secara langsung dari sumber daya AC dengan menghubungkan ke barrel jack melalui power supply. Kemudian fungsi yang ketiga adalah voltage regulator. Jadi voltage regulator ini berfungsi, tadi yang masuk adalah tegangan sumber tegangannya adalah 9 sampai 12. Kemudian diatur lagi tegangannya oleh voltage regulator sehingga yang masuk ke dalam piranti microcontroller ini adalah tegangan DC 5 volt saja yang dibutuhkan. Jadi 5 volt saja yang dibutuhkan dalam piranti microcontroller ini. Ini biasanya pakai IC regulator 7805. Biasa digunakan juga dalam pembuatan power supply. Oke, kita lanjutkan. Ya, fungsi berikutnya yaitu fungsi keempat adalah kristal osilator. Nah, ini unik. Jadi kalau saya istilahkan kristal osilator ini seperti layaknya manusia mempunyai organ jantung. Dia yang menggerakkan, memompa seluruh detak jadi piranti ini. Ya, ini piranti kan sebagai sebuah mesin, di mana dia punya otak dan tangan dan kaki dan lain sebagainya seperti manusia. Di mana yang menggerakkan peredaran darahnya ini adalah kristal osilator ini. Di sini tertulis T16000. Artinya dia mempunyai frekuensi osilator ini adalah 16 MHz. Jadi dia juga berhubungan dengan waktu nanti, berhubungan dengan frekuensi. Jadi dialah sebenarnya yang menggerakkan semua proses ini, karena dia menjalankan, kalau dalam manusia itu memompa darah ke dalam seluruh jaringan tubuh manusia misalkan. Ya, seperti itu. Kemudian fungsi berikutnya adalah tombol reset. Nah, ini juga sangat dibutuhkan ketika terjadi error atau blank. Maka tombol reset ini yang dipencet untuk kembali ke keadaan semula. Ya, ini adalah tombol reset. Berfungsi untuk mereset fungsi dari Arduino. Ya, tombol 5 dan tombol 17. Jadi tombol reset ini ada 2. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Yang keenam adalah, nah kalau kita membutuhkan output untuk mencharge menerjai sebuah sensor, misalkan sebuah piranti luar dari Arduino misalkan, yang membutuhkan sumber tegangan 3,3 volt, ini adalah di ini. Ada tulisannya di sini 3,3 volt. Jadi dia supply output untuk 3,3 volt. Kemudian berikutnya, nah kalau yang ini supply, yang nomor 7 ini supply untuk outputnya 5 volt. Kemudian ini adalah yang bagian 8 adalah ground. Tentunya kalau rangkaian listrik itu dari sumber tegangan mengalir ke ground, bisa berfungsi sebagai rangkaian tertutup. Kemudian VIN ini apa? VIN ini sumber daya eksternal. Jadi misalkan kita menginginkan sumber daya untuk pembanding komparator dari luar untuk membandingkan dengan sumber tegangan di sini, sehingga dibutuhkan dalam penghitungan sesuatu hal. Nah, kemudian yang nomor 10 analog pin. Jadi dalam microcontroller atau dalam piranti Arduino Uno, dia mempunyai piranti analog pin antara A0 sampai A5. Artinya mempunyai 6 kaki analog. Kaki analog itu seperti apa sih? Untuk apa sih sebenarnya? Kaki analog ini bisa digunakan untuk membaca sinyal dari sensor, seperti sensor suhu, sensor kelembaban, dan lain sebagainya, dan mengubahnya menjadi nilai-nilai digital yang dapat oleh mikroprosesor atau microcontroller, kemudian melaksanakan fungsi yang diinginkan sesuai program yang kita buat. Itulah analog pin.
Nanti kita di kuliah ke depan berikutnya akan ketemu dengan penggunaan analog pin tersebut. Berikutnya nomor fungsi yang 11 adalah nomor 11 ini adalah microcontroller itu sendiri. Ya, dia adalah piranti yang otaknya dari semua hal ini adalah microcontroller nomor 11 ini. Ya, yang nomor 12 ini ICSP. ICSP ini berhubungan dengan komunikasi secara ISP. Nanti kita akan ketemu di video berikutnya tentang penggunaan ISP ini. Kemudian nomor 13 ini adalah LED indikator untuk power. Jadi kalau ada power, LED-nya ini menyala di nomor 13. Nomor 14 TX dan RX LED, pin yang bertanggung jawab untuk komunikasi serial. Jadi kedua TX ini adalah untuk mengirim data, RX ini adalah receive untuk menerima data. Ya, jadi dalam proses komunikasi data juga bisa dilakukan dengan piranti microcontroller atau Arduino ini. Berikutnya digital I/O. Ya, seperti yang Anda ketahui juga bahwa Arduino selain mempunyai pin analog juga mempunyai pin digital, di mana pin digital ini berjumlah dari A0 sampai dengan A13. Artinya dia mempunyai 14 pin digital. Digital I/O ini bisa dijadikan sebagai input atau bisa dijadikan sebagai output. Ya, 14 I/O digital I/O. Ya, ada 14 ya, karena 0 sampai 13. 6 pin output menyediakan sebagai fungsi PWM. Pulse width modulation. Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan sebagai pin digital input untuk membaca nilai logika. Ya, kalau digital kan jelas logika 0 atau logika 1, atau sebagai pin digital output untuk mengendalikan modul-modul seperti LED, relay dan lain-lain. Pin yang berlabel ya seperti ini dapat digunakan untuk membangkitkan sinyal pulse width modulation atau PWM. Berikutnya RF. Ya, nomor 16 ini RF. Ya, berfungsi sebagai merupakan singkat analog reference. RF kadang-kadang digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal. Ya, bisa diatur dari sini antara 0 sampai 5 volt sebagai batas untuk pin input analog. Ya, dia bisa sebagai reference atau pembatas. Oke, itu kita selesai pengenalan tentang piranti board Arduino Uno. Nah, untuk menjalankan Arduino Uno juga kita harus menginstal pada komputer kita, yaitu software untuk ibaratnya memberikan perintah-perintah pada Arduino, yang kemudian perintah-perintah program tersebut diupload ke dalam papan piranti Arduino. Ya, caranya bagaimana? Jadi kita membutuhkan software Arduino IDE yang diinstal di Windows atau di Linux, terserah Anda pakai operasi sistem yang bagaimana, yang apa. Buka google.com, kemudian masukkan keyword Arduino, kemudian enter. Saya tulis di sini Arduino, kemudian saya enter. Maka berikutnya adalah di sini kita akan menuju website Arduino, www.arduino.cc. Kemudian kita klik di sini. Ya, kita klik di sini, kemudian kita akan diantarkan menuju ke website dari Arduino CC. Nah, ini. Setelah kita berada di website Arduino CC tersebut, kemudian klik software, kemudian cari download, kemudian klik juga. Ya, klik download. Ya, maksud kita kan akan mendownload software dari Arduino
ide. Ya, setelah diklik kemudian pilih window installer. Di sini ada beberapa pilihan, adalah dalam bentuk installer, dalam bentuk zip, file zip. Kemudian ada untuk yang dibutuhkan Windows 8 sampai 10. Nah, kita pilih aja yang pertama, window installer for Windows 7 and up. Klik yang bagian ini, kemudian kita akan ke jendela ini, kemudian klik just download. Just download, jangan yang ini, nanti Anda ya suruh contribute di sini. Bisa 3 euro berarti. Ini contribute ini maksudnya nyumbang, karena ini komunitas yang tak berbayar. Artinya dia bukan untuk dijual, jadi untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. Kalau Anda punya banyak duit berlebih, silahkan nyumbang saja, nanti diantarkan kemana duit itu harus dikirimkan. Lanjut, kemudian download. Di sini tunggu sampai selesai, beberapa ya tergantung kecepatan internet Anda. Setelah selesai, klik 2 kali. Klik 2 kali, kemudian next saja. Kemudian centang semua tombol di sini. Kemudian klik next. Kemudian ini adalah alamat yang bisa Anda ubah atau biarkan saja, di mana dia akan diinstal. Kemudian klik install di sini. Klik install, kemudian biarkan prosesnya berjalan. Nah, di sini Anda juga akan diminta untuk menginstal USB driver. Jadi USB driver itu untuk menyambungkan USB dengan piranti Arduino. Jadi dia juga butuh driver. Klik aja install. Jadi jangan uninstall. Klik install sehingga dia bisa ikut terinstall kalau belum terinstall di komputer atau laptop Anda. Oke, demikian cara menginstalasi Arduino IDE pada komputer atau PC Anda. Nah, kalau proses instalasi sudah selesai, cek pada desktop, double klik ikon Arduino, kemudian klik di start menu. Nah, jendela software Arduino IDE terbuka ya, ini seperti ini tampilannya. Ya, tampilannya seperti ini. Ini adalah minimum program. Minimum program itu ada void setup dalam kurung ininya, kemudian void loop. Ini fungsi setup, fungsi loop artinya setup itu men-setup atau menyiapkan. Kalau ini loop adalah perintah untuk mengulang terus-menerus perintah program yang kita inginkan. Oke, kemudian kita akan lanjut pada mencoba hal yang minimum dari software Arduino ini untuk menjalankan sebuah LED. Kita lanjut pada aplikasinya. Saya akan pandu, Anda ikuti dengan baik supaya nanti di praktek Anda bisa melakukannya secara mandiri di musim COVID ini. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan. Pada kesempatan ini kita akan melakukan simulasi tentang penggunaan dari Arduino, di mana kita memprogram sebuah perintah-perintah yang akan kita masukkan pada piranti Arduino. Sebelum Anda mencobanya pada piranti yang sebenarnya, yang seperti ini, maka akan saya coba dulu secara virtual. Jadi bisa Anda latihan dulu di rumah. Bagaimana caranya? Ya, ketik di sini, dibuka Google, kemudian buka Tinkercad. Nah, bisa aja di sini dibuat Tinkercad Arduino. Nah, di sini ada Tinkercad. Kemudian klik. Nah, kita diantarkan pada this is the page is you're looking. Oke, berarti kita harus ya di sini kalau sudah diklik kita harus join dulu, harus join. Oh, ini error, balik lagi. Kita harus login dulu. Coba 04-nya dihilangkan. Nah, jadi kalau Anda belum daftar dulu. Coba kita logout dulu.
di website Tinkercad ini. Nah, klik join now. Lihat, join now. Dia punyanya Autodesk. Kemudian sign in. Sign in bisa dengan akun Google Anda, email Anda, atau apa. Kalau saya pakai akun Google, pakai Mang Wartin. Ya, sudah masuk. Ini akun saya. Kemudian di sini ada 3D design, ada sirkuit, ada kode blok, ada listen. Sebenarnya bisa daring dari sini juga, tapi saya coba yang sirkuit dulu. Nah, di sana udah mulai terlihat gambarnya. Kemudian kita mulai create new circuit. Nah, ini sudah. Ya, kita klik Arduino, kita coba ini. Kita akan menyalakan LED di sini. Di sini lihat, di sini ini ada power supply, di sini ada ground, ada LED dihubungkan pada ground melalui pin 9. Kemudian kita akan menyalakan LED ini dengan sebuah kode. Jangan pakai blok, pakai teks aja. Jadi tadi di program Arduino tadi ada minimum programnya. Ini nggak usah brightnessnya. Jadi artinya kalau dicentang 2 ini dia tidak ikut program, kita hapus saja. Kemudian di setup kita kenalkan mode pin 9-nya sebagai output. Ini kan output kan, digital output ya. Nah, kemudian for brightness, oh tadi brightness itu untuk kecerahan. Oke, kita ganti saja. Analog light kita ini hapus juga. Ini juga dihapus. Kita hanya butuh analog light dan delay saja. Di sini ya. Di sini high artinya menyala di delay 300 milisecond. Kemudian juga di delay di sini high, dari bagian ini low artinya dia untuk matikan. Kita di sininya 300 milisecond. Jadi pin 9 ini kita akan coba untuk menghidupkan. Jadi dia hidup 300 milisecond, kemudian mati 300 milisecond, terus berulang-ulang. Start simulation. Nah, lihat di sini. Ada ngebling kan? Coba kita lambatin ininya. 1000. Ininya juga 1000 supaya kelihatan. Start simulation. Lebih lambat kan? Lebih lambat. Ya, lebih lambat. Jadi semakin lama misalkan ini dia akan lebih lambat. Ini saya akan perbesar gambar LED-nya. Belum nggak sih, nyala nggak sih? Nyala kan?
Ya, itu dia terus berjalan seperti itu. Coba cari juga kalau ini sudah selesai, bisa aja ini banyak library di situ. Ya, demikian untuk latihan awalan ini. Nanti untuk mencoba-coba silakan teman-teman ini nanti hasilnya capture ke saya.